Saya akan menjelaskan tentang bauran pemasaran. Bauran pemasaran sendiri yaitu kegiatan pemasaran yang terpadu dan saling melengkapi satu sama lain. Dalam bauran pemasaran ini terdapat 4 kebijakan atau disebut dengan 4P yang terdiri dari produk, price atau harga, tempat promosi atau place, yang ketiga yaitu promosi atau promotion. Di sini saya akan menjelaskan tentang produk. Produk sendiri yaitu sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk dibeli, diperhatikan, atau dipergunakan untuk memenuhi keinginan atau kebutuhan. Nah, di sini produk itu terdapat masa-masanya dari masa pengenalan, kejayaan sampai kemerosotan. Masa yang pertama yaitu masa pengenalan, di mana pihak mulai dikenalkan oleh perusahaan agar masyarakat itu tahu produk tersebut. Yang kedua yaitu masa pertumbuhan, di mana produk ini dalam tahap perkembangan sampai masa kejayaan. Artinya produk tersebut mulai diminati dan dibeli oleh para konsumen sehingga perusahaan memperoleh keuntungan. Yang ketiga yaitu masa kadaluarsa. Lah, kondisi ini diperlihatkan dengan minat dan keinginan membeli produk tersebut mulai berkurang. Dan yang keempat yaitu masa penciutan. Masa ini ditandai dengan minat pembelian produk mulai merosot total, bahkan perusahaan mulai merugi. Seperti itu. Untuk mempertahankan kelangsungan hidup produk agar minat dan pembelian produk tetap bagus, maka salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah dengan melakukan pengembangan produk. Nah, menurut Kotler ini terdapat 8 cara untuk mengembangkan produk, yaitu yang pertama, menciptakan ide atau gagasan. Yang kedua yaitu penyaringan gagasan. Yang ketiga, analisis bisnis. Yang keempat, pengembangan dan pengujian konsep. Yang kelima yaitu perumusan strategi. Yang keenam yaitu pengembangan produk. Yang ketujuh, uji pemasaran. Yang kedelapan adalah komersialisasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menerangkan tentang marketing mix syariah tentang harga. Nah, adapun harga yaitu keseluruhan nilai yang ditukarkan konsumen untuk mendapatkan sebuah kepemilikan dari sebuah produk ataupun jasa. Nah, adapun harga itu adalah satu-satunya elemen dari marketing mix syariah yang menghasilkan laba. Adapun elemen-elemen yang lainnya itu hanya menghasilkan biaya. Seperti elemen lainnya ini seperti produk, distribusi, dan pemasaran. Nah, adapun tujuan dari penetapan harga di sini yaitu yang pertama untuk bertahan hidup sebuah perusahaan, yang kedua untuk memaksimalkan laba, dan selanjutnya itu untuk unggul dalam kualitas produk. Nah, adapun metode untuk penetapan harga itu ada beberapa, yaitu yang pertama metode cost plus pricing. Ini rumusnya adalah harga jual sama dengan biaya total ditambah margin. Nah, adapun metode cost plus pricing ini biasanya digunakan untuk sebuah produsen. Yang selanjutnya ini ada metode markup pricing. Rumusnya yaitu harga jual sama dengan harga beli ditambah markup. Nah, kenapa harga beli? Karena metode ini lebih cocok digunakan untuk pedagang ataupun penjual. Mungkin cukup sekian keterangan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ririn Dwi Anggraini. Saya akan mempresentasikan tentang tempat, place, dan promosi. Tempat atau distribusi sebagai salah satu kunci strategi pemasaran yang sukses dan efektif. Saluran distribusi dapat dikatakan sebagai jalur di mana terjadinya aliran barang dan jasa dalam satu arah dari produsen ke konsumen, dan pembayarannya yang dihasilkan dalam arah yang berlawanan dari konsumen ke produsen. Ada beberapa saluran yang dibuat oleh pemasar sebelum produk dapat diakses oleh pelanggan. Yang pertama yaitu saluran dikatakan langsung saat distribusi dari perusahaan kepada pelanggan dan pembayarannya langsung ke perusahaan. Sedangkan saluran dikatakan tidak langsung, perusahaan mengirim produk
ke pemasok distribusi, dari pusat distribusi mendistribusikan ke distributor pertama dan akan mengirimkan produk ke pengecer, kemudian akan dilakukan pengeceran di pedagang lokal. Dan saluran distribusi sangat penting untuk kepuasan pelanggan dan peningkatan. Namun prinsip-prinsip etis pemasaran Islam mencegah sesuatu yang akan membawa ketidaknyamanan baik bagi pelanggan maupun bagi masyarakat. Dengan demikian, semua elemen bauran pemasaran yang saling tidak halal atau tidak etis, maka ini tidak layak dikonsumsi. Tentu saja tidak boleh didistribusikan, demikian juga dengan produk yang mengandung unsur tipuan. Pemasar Islam wajib memahami aturan sebagai distribusi Islam dan memproyeksikannya dalam seluruh kegiatan pemasarannya dengan cara yang benar. Kemudian yang kedua yaitu promosi. Promosi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan suatu program pemasaran. Semua kegiatan yang ditunjukkan untuk memperkenalkan, membujuk, mengingatkan, mengenal produk perusahaan kepada pelanggan. Ada strategi dalam promosi yaitu ada 6. Yang pertama periklanan, penjualan tatap muka, promosi penjualan seperti orang yang bekerja untuk mempromosikan kepada masyarakat produk tersebut agar masyarakat percaya bahwa produk tersebut itu memang ada dan halal. Kemudian publisitas, hubungan masyarakat, dan pemasaran langsung. Namun semua strategi ini tergantung pada faktor produk, faktor pasar, faktor pelanggan, faktor media, faktor tujuan, dan lain-lain. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.